Setiap hari, tenaga kesehatan bekerja dekat dengan alat tajam, darah, dan cairan tubuh pasien. Salah satu risiko paling sering terjadi adalah luka tertusuk jarum. Tapi, kabar baiknya, risiko ini dapat dicegah. Kuncinya ada pada penggunaan APD dan penerapan K3 yang benar. Luka tertusuk jarum bukan cedera ringan. Jarum bekas pakai dapat membawa virus berbahaya seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Setiap kejadian dapat berdampak pada kesehatan tenaga medis serta mutu pelayanan. APD atau alat pelindung diri dirancang untuk meminimalkan risiko paparan. APD yang berperan dalam mencegah cedera tertusuk jarum antara lain 1. Sarung tangan, 2. Pelindung wajah atau facial, 3. Apron atau gaun pelindung, dan yang terakhir adalah sepatu tertutup anti-slip. Untuk mencegah terjadinya cedera tertusuk jarum, berikut merupakan langkah-langkah pengendalian yang perlu diterapkan. Yang pertama, menggunakan APD secara benar. Seperti yang kita tahu, kita perlu menggunakan sarung tangan sebelum melakukan tindakan. Lalu, kita perlu menggunakan pelindung wajah seperti masker apabila terjadi risiko cipratan. Dan kita perlu mengganti APD apabila sudah rusak maupun sudah pernah terkena paparan. Yang kedua, terapkan teknik kerja aman, seperti jangan menutup kembali jarum dan jangan memindahkan jarum dengan tangan kosong. Lalu yang ketiga, buang jarum ke tempat yang benar. Seperti yang kita tahu, jarum perlu dibuang ke safety box dan jangan menekan, menahan, maupun memadatkan isi dari safety box. Yang keempat, ikuti SOP secara konsisten. Karena setiap rumah sakit memiliki prosedur kerja aman, jadi pastikan untuk mengikuti setiap langkah-langkahnya. Dan yang kelima, lapor bila terjadi cedera. Tapi sebelum itu, pastikan mencuci area yang tertusuk jarum terlebih dahulu dengan air mengalir. Lalu laporkan segera untuk mendapatkan post-exposure prophylaxis dan dokumentasi kejadian untuk evaluasi pencegahan.
Nah, teman-teman mahasiswa praktika perawatan, nah jika kalian sudah tertusuk jarum, kalian tidak perlu khawatir ya, ada beberapa cara sesuai dengan pajanan yang perlu kalian lakukan. Misalkan, yang pertama, jika kalian sudah tertusuk oleh jarum tangannya dan mengeluarkan darah, itu kalian tinggal bilas saja dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun atau antiseptik. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah jika darah tersebut memercik ke tangan yang tidak terkena area tusukan jarum, kalian juga sama ya, membersihkan luka, membersihkan darah tersebut menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun antiseptik. Nah, kemudian yang ketiga, jika darah itu muncrat ke mata atau area sekitar mata, kalian tinggal bilas saja area mata tersebut menggunakan air dan air yang mengalir sehingga bersih. Nah, kemudian yang keempat, itu kalian jika darah tersebut memercik ke area hidung, kalian bisa saja menghembuskan nafas, terus kemudian kalian juga langsung membilasnya dengan air yang mengalir hingga bersih hidung kalian. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu ketika daerah tersebut muncrat ke dan masuk ke mukosa mulut, kalian tinggal kumur-kumur saja dengan air yang mengalir sampai darah itu hilang dan bersih mulut kalian. Nah, itu tadi beberapa pajanan ketika kalian tertusuk jarum. Bermanfaat. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab individu saja, melainkan seluruh tim. Saling mengingatkan untuk menggunakan APD, menjaga lingkungan kerja yang aman, dan mengikuti SOP adalah kunci membangun keselamatan kerja yang kuat.